Halo semuanya dan selamat datang kembali di Enigmatica to Expert. Dan sekali lagi kita intro di tempat yang berbeda lagi. Dan di belakang kalian harusnya udah langsung kelihatan ada satu fosil yang gede banget. Dan ya aku sudah ngambil beberapanya. Aku cuma ngambil nggak sampai satu tak, tapi ini masih banyak loh ya. Ya aku masih ngambil cuman sampai satu tak gitu dan ini masih banyak bone-nya. Aku padahal cuma ngambil sebelah sini doang yang di sini. Tapi udah aku mining. Kalian lihat kan ada yang bolong-bolong tuh di air situ. Itu bekas dari bone blocknya. Kenapa? Karena ini bisa dipakai buat bikin bone meal kan ya. Jadi lumayan lah buat numbuh-numbuhin beberapa tanaman yang nantinya akan kupakai untuk makanan-makanan pastinya. Dan ngomong-ngomong tentang makanan, aku rupanya lupa bikin makanan ya, tapi nggak apa-apa. Dan uh, kenapa juga aku mau di sini? Karena sini ada beberapa garden. Yap, yang belum pernah kalian lihat juga yaitu shaded garden. Aku kurang tahu nih di pondnya di biome apa ya. Uh, Ya, tapi intinya ini gardennya baru ya. Jadi aku bisa bakal dapetin beberapa tanaman baru lagi. Dan mari kita lihat. Agak ngelek-ngelek ya. Yaitu ada white mushroom, ada garlic, oke, dan sweet potato. Garlic ini menarik karena bisa kita pakai. White mushroom juga menarik. Ini bisa ditanam ya, bukan kayak mushroomnya biasa. Ini juga ada yang soggy juga, jadi bisa lah. Kalau nggak salah kita cuma ngehancurin beberapa gitu, jadi belum penuhnya ini, belum apa ya, belum banyak gitu yang kita dapetin. Kita dapat jikama nih kurang tahu nih apaan. Cranberry ini kayaknya udah pernah kita dapat sama millet yang juga aku nggak tahu nih fungsinya apa ya. Ada berapa lagi shaded garden aku lihat 3 kalau nggak salah harusnya. Oh ini juga ada satu lagi. Ada scallion. Kalau nggak salah kita butuh. Oh juice ini juga kita butuh nih sama tea leaf. Lumayan. Apa daun teh ya tea leaf. Kemudian lanjut lagi ya sama ada nih turnip macam lobak mungkin ya. Dan ada lagi gardennya karena sejauh yang kulihat cuma dapat 3 ya. Cuma ada 3 ya kayaknya. Oke. Nggak apa-apa. Oh ini dia ada satu lagi nih. Agak berjauhan sih yang satu ini. Oke, lanjut lagi. Ya kayaknya itu aja sih. Kalian bisa ngeliat drop-dropnya di sini. Aku bakal butuh tomato sih. Entah kenapa sayangnya nggak dapet gitu. Oh, aku bisa nambahin fortune ya rupanya. Tapi juga nggak nambah banyak sih persentasenya, lihat kan. Ya, radish nggak terlalu, cotton juga menarik, rhubarb. Oke, kemudian yang twilight, bukan twilight, froggy garden nih bisa dapetin cotton lagi. Cranberry, ada water chestnut, okra tadi udah, blueberry udah, rice belum juga belum ya. Jadi aku bakal butuh lebih. Untuk wine harusnya udah komplit ya, karena kita udah nemu beberapa kali gardennya. Jadi harusnya ada lengkap semua. Dan kita bakal balik dulu. Jadi sudah banyak banget yang aku lakuin di off cam. Di sini ya tempatnya dekat dengan village ya. Jadi ya aku bisa jadi nggak terlalu jauh. Dan sini aku berhasil bikin yang namanya ini dia hang glider yang aku bilang aku butuh banget untuk bikin ini. Dan yang aku bilang dia itu mirip dengan Elytra ya, meskipun dia lebih lambat jalannya, terbangnya gitu ya. Ya kayak gini hang glider penampakannya. Jadi macam para layang gitu ya, bisa dibilang. Jadi itu menarik banget. Dan cara bikinnya juga harusnya kalian udah bisa ngeliat ya dari episode kemarin. Pakai hardened leather sama impregnated ya, thick ya. Dan ngomong-ngomong aku pengen ke sini juga nih, karena ini menarik. Ini berasal dari mod yang namanya Trasorkery. Kalau traktor yang kayak gini, pakai marble dan putih-putih semua. Dan di sini tuh ada chest yang bisa kita ambil ya. Lumayan kan kita bisa ngeluting. Jadi coba kita ambil. Mungkin ini traktornya, ya kan ini ada chestnya. Mungkin ini traktornya bakal ku ancurin, ku ambil semua marble-nya. Kenapa? Karena mod ini akan butuh marble-marble ini. Ya, mod Atrator ini yaitu mod magic yang nantinya akan kita masuki. Tapi kayaknya untuk episode ini kita masih masuk dulu ke mod magic yang paling pertama dulu ya. Aku nggak tahu apakah bakal langsung lanjut ke Atrator atau enggak. Dan oke.
Kita lihat dan lumayan dapat diamond 3, dapat bone 3, 3 aquamarine. Ini kristal yang nanti akan kita pakai dan ada constellation paper. Yaitu ya nanti akan kita bahas ya kalau misalkan kita udah masuk ke mod magic ini. Dan untuk strateginya karena aku udah punya hang glider, jadi tinggal aku terbang saja dengan ring of the flying squid. Dan karena hang glider ini dia benar-benar lambat ya apanya turunnya. Jadi ya aku bisa bilang hampir bisa terbang sampai tinggi banget gitu ya. Bahkan aku bisa langsung sampai ke sana yang tingginya yang jaraknya itu tinggi banget. Dan aku udah ngambil beberapa hal di sana. Di sana cuman ada ini sih, bentar ya. Mungkin kita bakal coba ke sana aja dah. Di sana ada satu pohon yang sudah aku ambil sayangnya. Jadi ya aku nggak sempat record. Dan juga di tengahnya itu ada macam danau gitu. Kalian bisa ngeliat langsung di peta di sana penampakan atasnya. Jadi ada macam ya cairan gitu yang jarang kupakai juga sih cairannya. Mungkin aku perlu ini semua peralatan yang bakalan ku bawa-bawa mungkin aku bakal taruh di sini semua sih. Ya makanya di sini ada berapa kayak kabel, ada bow, mana tahu kita mau main jarak jauh, ada peralatan-peralatan, ada chisel juga kalau aku mau bangun-bangun di sini, ada lasso, flint and steel kalau aku ke nether dan sebagainya gitu ya. Dan ini ada cairan yang sebenarnya jarang pakai juga, ada liquid blue slime, oke. Ini kayaknya bisa ditaruh di smeltery untuk kita ubah jadi slime-nya ya. Sama ini ada slime block-nya, congelated slime block. Ini adalah slime block tapi versi yang lebih sedikit slime-nya. Coba bawa dah. Bawa yang ini aja. Oke. Jadi ini slime block tapi dia itu 2x2 ya. Yang dimana kalau slime yang biasa kan 3x3 ya. Slime block. Ini cuman yang 2x2-nya saja. Dan ini juga ada slime block yang biasa ya, yang ya warna yang biasa kita temuin di Minecraft yaitu yang warna warna hijau. Dan aku bisa ambil semuanya nih karena ya mana tahu kita butuh slime-slime-nya kan. Oke. Aku bakal find mine aja biar cepet gitu. Di sini juga ada pohon tapi aku udah ambil pohonnya. Oh ini dia ada aku tanam lagi. Dan pohon ini tuh harus kalian taruh di sini di grass, slimy grass ya. Makanya ada bekas aku ambil grassnya sama dirtnya ya. Slimy dirt. Karena dia nggak bisa tumbuh di dirt yang biasa, harusnya slimy. Dan aku bakal terjun aja di sini. Dan ya aku udah keliling ke beberapa tempat. Contohnya di sana aku sempat keliling sebentar, di sana juga aku keliling sebentar, tapi akhirnya nggak jauh sih kelilingnya. Coba aku lihat di peta mungkin. Salah. Ya di sebelah sini aku sempat keliling sebentar, tapi nggak jauh sih, dan langsung balik lagi. Karena di sini ada biome yang menyediakan beberapa pohon baru, beberapa buah-buahan baru yang mungkin akan kuambil, tapi kayaknya nggak usah apa ya. Kalau aku kasih lihat bakal lama lagi sih. Tapi ya intinya di sana ada pohon yang kalau biasanya pakai pohon yang oak, nah di sini ada buah-buahan yang pohonnya pakai pohon jungle. Jadi ya buah-buahnya aja udah beda gitu. Jadi ya aku bakalan balik lagi dan ngambil buah-buahnya. Dan sebenarnya pohon-pohonnya itu bisa aku pindahin ke sini, aku bikin saplingnya aku tumbuhin ke sini. Tapi ya nanti kita lihat lah ya. Oke, dan juga sini ada satu satu tengkorak, satu muka naga yang besar banget. Kalian bisa langsung lihat, ini ada Dragon Skull. Karena aku sempat nge-screenshot juga, aku nemu satu tulang belulang naga yang gede banget. Yang aku asumsikan ini tier 5 seharusnya nih. Tapi sayangnya kayaknya, di sini bisa ini sih. Nah ini dia. Ini bisa kelihatan ya, ini tier 5. Dan aku taruh aja di sini buat dekorasi mungkin. Jadi ya gede banget nih tier 5. Ini tier yang tertinggi dari naga-naga itu. Dan aku tentu saja gue juga dapetin Dragon Bone-nya ya. Yang sebenarnya di modpack ini nggak terlalu berguna. Ada bisa bikin ini, tapi ya aku butuh ya
mengambil serpent yang dimana itu mob mengerikan juga. Sama kita juga bisa bikin Dragon Bone Sword. Oh, sama kita juga bisa bikin bone biasa ya dengan 1 dapat 9. Jadi kita bisa bilang banyak banget bone di sini. Aku dapatnya sampai 30 untuk satu tulang belulang itu ya. Banyak banget sih. Dan aku bakal simpan-simpan dulu. Kayaknya di sana chestnya kurang dah. Karena oh ya, selain itu ini juga sudah aku perluas. Ini kenapa nge-lag banget ya? Nah, aku sempat naikin render distance-nya supaya nggak tiba-tiba keserang naga. Aku sempat nemu naga di sebelah sana itu, makanya aku langsung balik ke langsung balik. Aduh, ini agak nge-lag ya, sorry. Makanya aku langsung balik ke tempat asal. Kayaknya di sekitar sini deh ada naganya. Jadi langsung aja aku balik ke baseku daripada aku ambil resiko buat ngelawan itu. Dan aduh. Nge-lag banget ya, entah kenapa. Kayaknya ini apanya udah kebanyakan nih mobnya. Mungkin aku bakalan perlu menipisi lagi. Dan ya aku perlu chat baru buat ini. Oh, apa ini? Ada greater pipe. Kenapa aku nggak pernah nemu mob itu sama sekali, dan dia bisa nembus ke tanah ya, ngeri juga. Tapi itu sementara aku bakal taruh dulu di sini kali ya, atau di kulkas deh. Di kulkas saja di sini. Sama mungkin sekalian aku bakalan bikin makanan. Ya karena kita butuh juice ini kan ya, jadi aku butuh nih. Ini aku nggak tahu ini berbahaya atau enggak ya. Bentar ya, aku simpan dulu. Ada beberapa makanan yang sempat kutandai, jadi kita bakal langsung saja kalau begitu. Ini aku simpan dulu. Oh ya, satu lagi. Aku bikin yang namanya Nature Compass ketika aku mau jalan ke ice. Karena aku kan butuh ice ya buat melengkapi quest yang sebelumnya di Immersive Engineering di sebelah sini. Jadi aku bakal nemu, tapi kalau misalkan biasa kan kita harus keliling sana sini buat nyari biome ash. Nah, di sini itu ada namanya Nature Compass di mana kita bisa menentukan biome-nya itu ada di mana ya. Jadi aku nyarinya itu bukan ini tapi di ice plain kalau nggak salah. Ya, ice plain di sebelah sana dan langsung ada koordinatnya di kiri atas kalian. Jadi di situ aku udah terbang jauh banget dengan hang glider itu. Dan ya, aku udah nemuin ini. Dan sini juga tempat aku nemuin naganya. Ada juga tempat Cyclops di sini. Kali lagi dari Mob and Fire bersamaan dengan dragonnya di sana. Bahkan di sini juga ada 2 lagi tulang dragon. Jadi banyak banget dia. Entah kenapa di biome ice ini. Sama ada satu traktor dari Astra Sorcery yang gede banget di sana. Tapi kayaknya aku butuh traktor ini untuk masuk ke sana, untuk masuk ke mod itu. Tapi karena ini jauh banget, mungkin aku bakalan coba nyari lagi alternatifnya di sekitar sini. Daripada aku harus jalan ribuan blok, ini 1400 blok ya kalau kalian lihat. Jauh banget jalannya. Ini mungkin bakal aku taruh aja di sini ya. Oke, bentar. Ini masih ada sisa makanan yang belum ku simpan rupanya. Aku bakal nungguin dulu zucchini-nya, bentar ya. Karena aku bakal butuh zucchini, kita bakal bikin zucchini fries. Zucchini goreng. Entah kenapa ya, ini aku kurang tahu juga sih sekali lagi. Ya aku bakal butuh fertilizer. Ini dia. Karena semua bahannya lengkap ya seingatku. Cuman yang kurang tuh cuman ya zucchini-nya aja. Jadi dapetin zucchini ini cukup bagus, cukup penting. Dan aku udah bikin yang namanya ini ya, market. Dimana sekali lagi ini harusnya ada orangnya, cuman kayaknya ada dihabisi sama tadi mob itu. Mob yang entah apa itu. Dan aku udah nge-trade yang namanya Candleberry. Ini dipakai untuk bikin ininya ya, hang glidernya. Lebih tepatnya fresh wet-nya ini yang aku butuhkan. Selain itu kayaknya nggak ada guna lagi sih, jadi aku bakal simpan aja. Oke, aku bakal butuh zucchini-nya.
Aku tungguin aja. Oke. Dan yep, kita dapat 4 lumayan. Aku bakal ambil 1 dan aku bakal taruh di sana ya. Bentar ya. Oke, kita mungkin langsung aja bikin Zucchini Press. Ini Zucchini Price ya, ini dia. Kita butuh toast, yang artinya kita butuh bread sama butter. Kita butuh, oh aku udah ada sih harusnya. Untuk breadnya nggak usah aku bikin pakai smelting kali ya. Pakai cara yang biasa, yang kita kuat grindstone kemudian kita bakar, kita langsung aja. Di sini ada alternatif resepinya kalau kalian nggak tahu. Mana flour? Oh ini dia. Flour, kita bikin dough, adonan, dan kita bikin bread. Ini dia, langsung dapat bread. Aku butuh butter, artinya aku bakalan bikin heavy cream ya. Ini dia heavy cream dan butter. Ini dia, dan langsung kita bikin toast. Apa ya? Roti panggang ya, toast ya. Oke. Kemudian lanjut lagi cheese. Oke, kita butuh cheese. Ini harusnya ada cheese. Mana? Ini dia keju. Dan kita bikin telur dada, zucchini dada. Jadi langsung aja kita bikin zucchini fries. Ini dia. Yang dimana nih makanan cukup keren karena dia hampir semua nutrisi kecuali fruit kali lagi ya. Kecuali buah-buahan 3,2%. Dan untuk buah-buahan karena kita sudah di biome es, aku sudah dapetin yang namanya snowball di sini. Dan selama perjalanan aku juga dapetin pumpkin. Karena kita bakalan butuh ada makanan yang butuh pumpkin atau labu, dan ini aku juga ada tanamin beberapa pumpkin seed-nya. Dan kita langsung aja bikin, harusnya ada tahu yang namanya smoothie kalau nggak salah, yang butuh ice, snowball ya. Nah kayak gini. Coba ya, mungkin kita lihat resepnya dari snowball. Nah ini dia ada namanya smoothies. Yang seharusnya dia pakai buah-buahan apa aja ya. Oh ini ada ice cream. Maukah kita bikin ice cream? Kayaknya nggak usah deh, karena ini dairy juga, ada susunya. Jadi kayaknya kita bikinnya ada cherry slushies, bikin dari cherry juice sama cherry ada di sana. Mungkin aku bakalan bikin 2 smoothie dah kalau begitu. Oke. Kita butuh strawberry 2, sama blueberry 2 ya. Bentar ya. Biar beda aja. Ini sama ini. Oke. Dan kita bikin smoothies. Ini dia smoothies. Dia itu butuh snowball sebagai pendinginnya mungkin ya. Sama strawberry smoothies. Ini dia. Dan ya kita tinggal nunggu lapar dulu. Ini bisa sampai 4,5 ya. Jadi setengah hangat lagi aku bakal makan. Dan aku bakal simpan lagi fertilizer-nya di sini. Oke. Sebenarnya backpack ini itu ada tahu ininya, kontrolnya. Coba. Iron backpack. Iya. Oh ini aku udah setting jadi Y ya. Jadi aku nggak perlu buka-buka, naruh dia di inventory terus klik kanan. Aku tinggal, oh ini juga ada bubble-nya ya. Tapi nggak apa, aku tinggal mencet Y. Bukan Y. Iya Y. Dan dia bakal langsung kebuka iron backpack-nya di inventory ya, cukup. Dan aku baru lihat kalau ini bisa ditaruh di bubble. Jadi bubble itu semacam dekorasi, tempat-tempat dekorasi. Oh kayaknya kalian udah pernah ngeliat ya di tone block. Jadi aku bisa langsung taruh di sini daripada aku ya bawa-bawa di inventory, biar lebih luas aja inventory-nya. Dan ini bakal aku taruh aja di sini. Ya mungkin hang glider aku taruh di sini ya, karena kita kayaknya nggak akan keliling-keliling lagi. Tapi kalau kita masih butuh keliling, aku bakalan langsung buka aja dari backpack-nya. Oke, dan sekarang aku mau ke bawah tanah dulu untuk dapetin satu hal yang akan kita butuhkan untuk masuk ke mod magic ya. Karena ya di sini aku bakalan langsung masuk ke magic saja. Untuk teknologi belum ada perkembangan sih. Jadi ya kita masih aku bilangnya pengen bikin generator ya, tapi itu mungkin nanti saja. Aku bakal langsung aja masuk ke Magic supaya nggak terlalu bosan ya teknologi terus 2 hari, meskipun cuma 2
Meskipun cuma 2 ini loh. Cuma 2 apa? Cuma 2 episode. Dan aku lupa aku pernah nemu kristalnya di mana ya. Oke, mungkin aku makan dulu nih. Di sini price-nya. Oke, nyami. Aku pernah nemu di mana, cuman aku lupa. Tapi nggak apa, mungkin aku bakal langsung aja ke Repin yang pernah kita temui kayaknya ya. Ini bukan sih. Bukan. Ya, bukan. Ini kalau misalkan kalian mainnya agak berantakan, ya memang karena aku kan mainin pakai scanner ya. Jadi dengan scanner aku langsung ngarah aja ke ore-ore-nya. Jadi kalau dia bakalan berantakan banget apa ya penggaliannya gitu. Oke, aku pengen ngambil dulu torchnya. Dan di sini itu kristal yang aku maksud adalah ini gelap banget ya. Kristal yang aku maksud adalah itu dulu ada kristal itu. Karena kita ada terbang jadi harusnya gampang sih. Oke, ada creeper di sana, hati-hati. Dan dia malah jatuh ke bawah. Oke. Oke, hati-hati creeper. Mungkin kita pakai ada skeleton. Aku butuh shield. Mungkin kita mau ambil langsung beberapa kristal ya, karena kalian nyadar juga bahwa kristal-kristalnya itu beda-beda warna ya. Ada yang warna merah, ada yang warna itu warna putih, warna kuning, ya. Karena tiap warnanya itu merepresentasikan, ini dia langsung selesai questnya. Jadi ada gate, Atrasokri juga langsung dapat ya, karena kayaknya aku dapat aquamarine, jadi langsung selesai. Gate di sini, ya mod yang yang ku maksud itu adalah Tongcraft namanya. Jadi ya ini ada beberapa piece crystal, ini namanya adalah piece crystal. Ini dia, ini yang fire atau ignis ya. Oke, warnanya, suaranya agak unik. Dimana ignis itu artinya api ya, kalau kalian nggak tahu. Ini juga ada order atau ordo. Oke, kita bakal ambil aja. Harusnya ini mengaruh sama fortune nggak sih? Nggak ya, kayaknya. Oke, lumayan, tapi dikit banget nih ngasihnya ya. Ada yang banyak sih di belah sana itu. Oh, ini masih ada. Oh, bukan nih, ini yang baru. Air harusnya. Bukan air ya, tapi air. Udara. Oke. Ini entah kenapa cuma dapat satu-satu ini dari tadi. Nggak ada yang duplikat ya. Ini 2,5, berarti nanti aja deh. 1,5 maksudnya. Kemudian, nih, water. Atau apa, aqua. Oke. Bukan merek ya, nggak disponsor, tapi nama ya apa ya, entah bahasa apa itu, aqua itu. Aqua artinya air. Oke. Dan ini air lagi, kita ambil aja sebanyak-banyaknya ya. Yang ada di sini. Oh, di sana ada lagi. Ambil lagi. Ini order banyak banget ya. Ada fire lagi. Auto. Aku yang butuh ini bed ya. Jadi harus nggak usah panik. Torch lagi. Aku butuh torch. Mungkin aku bakal ambil dulu. Ini banyak nih. Dapatnya langsung 16. Oke, nice. Order. Ini dia, aku bakal butuh order lagi. Mobnya, oke, untungnya mobnya di dalam kayaknya ya. Oke, nice. Lagi kristalnya. Ini ada mushroom yang mooncap mushroom ini nggak penting. Ya order lagi air. Air, udahlah kita ambil aja. Oke. Mungkin aku butuh aqua lagi ya. Kayaknya ada satu lagi. Oh, ini dia. Entropy crystal atau perditio. Aku lupa berapa jenis. Ya, aku ambil aja ini. Ini dikit banget sih. Tapi order. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak ya? Kalau nggak salah ada lagi. Tapi banyaknya itu bukan ini ya. Banyaknya itu bukan yang ini. Oh ya, satu lagi Terra. Aku lupa. Ada 6 ya. Yang bisa kalian dapetin dari mana-mana gitu. Tapi sisanya itu harus dibuat ya. Nanti bakal kita cek cara buatnya.
kita butuh macam cauldron gitu untuk ngebuatnya. Tapi aku bakal keliling-keliling dulu. Ada lagi nggak ya? Oh, ini dia Tera nih. Baru kelihatan nih. Ini untungnya bersinar ya, jadi aku nggak perlu capek-capek nyari. Sip. Aha, ada 3 Tera. Oke. Lanjut lagi. Ini tadi ada aqua di sini. Ya, aku bakal ambil aja. Aqua. Ini dia. Dan cuma ada 2 di atas, tapi nggak apa-apa. Kita ambil aja. Oke. Enak banget ya kalau kita udah terbang-terbang gitu. Jadi yang di atas-atas pun bisa langsung kita ambil. Dan kayaknya udah habis ya. Mungkin kalau misalkan kita nemu gua yang gede-gede kayak gini, aku bisa ambil-ambilin lagi kristal-kristalnya. Dan aku perlu nyari lagi jalan keluarnya mana ya? Ini kah? Ini ada aqua lagi banyak. Oke. Kita ambil aja. Gak apa-apa. Oke. Sampai 30 aquanya. Nice. Ini ada jalan lagi. Ini kayaknya jalan yang pernah, iya ini jalan yang pernah ku dapetin waktu aku mining. Jadi aku bakal langsung aja ke sini. Dan ya kita langsung keluar. Dan langsung udah malam rupanya ya. Aku nggak ngeliat waktunya. Kalian bisa langsung lihat di kanan atas seperti biasa. Dan mudah-mudahan oke. Ya nggak terlalu banyak mob ya. Oh ada ding. Itu zombie. Nggak apa kita tidur aja. Dia pakai armor ini ya. Dari Botania. Dan aku bakar tentu saja karena oke. Aku dapat mana wave. Boot lumayan. Ini ya ini dapati dari Botania ya. Kalian langsung lihat aja. Ini semua chestnya tadi udah aku pindahin ke sini ya. Aku baru ngomong pula ya, saudara. Oke, sekarang karena kita dapetin kristal-kristalnya. Oh ya, sebelumnya kita tadi dapat peringatan atau pengetahuan mungkin di sini. Your finger tingle strangely as you handle the crystal. Ya bla bla bla. Ini cuman apa ya alur cerita. Kalian kalau kalian mau baca silakan. You have awakened from a strange dream, ya. You quickly write down before memory fade. Jadi ada mimpi aneh di sini. Kalian bisa baca saja. I took 3 of those 3 string crystal. Ya, aku ambil 3 dari kristal yang aneh yang aku dapetin di bawah ya. Dan ground them geprek dia dengan resource seperti redstone di bowl di mangkuk dengan 1 flint, oke. Kita different type ya bla bla bla. I took the sprinkler on the bookcase. Aneh juga, clue juga. Kalau kalian aku kan udah pernah ya mainin Thaumcraft nih, jadi aku ngerti siapa yang dimaksud. Jadi ya kita bakal langsung aja masuk ke Thaumcraft atau di questnya ya. Di sini kita langsung dapat paper sama red paper kit yang nggak terlalu butuh sih. Mungkin kita klaim aja karena dua-duanya nggak penting-penting amat sih sebenarnya. Ini cuma makanan aja yang juga nggak terlalu wah sih makanannya. Dan cara bikinnya gampang. Kita butuh cocoa powder ya, oke. Nggak apa, gampang sih. Kita udah dapat cocoa bean juga ya. Dari kita jalan-jalan, bentar. Oke. Oh, ada spider juga di sini rupanya. Kenapa aku nggak ya? Ya harusnya aku kasih torch di mana-mana ya supaya nggak banyak mob di sini yang spawn. Tapi nggak apa, kita ambil aja spidernya. Oke, ternyata di sini. Yap, ini bukunya nggak usah aku ini sih, simpan aja. Oke. Dan tadi sesuai instruksi kita bisa pakai bowl atau mangkuk. Aku punya mangkuk nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada mangkuk kan? Ya nggak ada. Kayaknya aku nggak sempat bikin mangkuk juga sih. Nggak pernah bikin. Oke. Coba kita cek di questnya Thaumcraft. Ini dia. Ya, pasti aku perlu bikin ini ya. Ya, kita perlu bikin ya sesuai instruksi redstone, flint, dan bowl ya. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak punya GI, kalian bisa lihat clue-cluenya dari buku itu. Jadi aku perlu bikin mangkuk dulu, seperti biasa 3 sini, bowl, kemudian redstone dan flint ya ada di sini semua kan ya.
Oke, jadi redstone dan flint. Flint mana? Flint, ini dia. Kita tinggal pakai 3 tipe kristal yang berbeda ya taruhnya. Jadi aku bakal ambil yang paling banyak aja, ignis, aqua, sama order. Aha, ini dia, Talix Mundus. Talix Mundus ya. Dan kita perlu klik kanan dia. Nah, ini langsung, oh ya, aku belum baca ya. Thaumcraft itu ada magic mod tier 1. Magic mod tier 1 di modpack ini ya. Dan dia adalah salah satu dari sihir tertua, mod sihir tertua yang ada. Oke, menarik. Dengan beberapa fitur menarik seperti golem dan spell system. Oke, tapi yang aku tahu sih bukan ini sih ya. Tapi nggak apa, nanti akan kita cek. To progress in the Tomonomicon to be, you have to progress to the Tomonomicon ya. Jadi kalau mau progress kita perlu bikin satu buku yang namanya Tomonomicon. Ini nggak cuma buku progress, tapi dia juga bisa apa ya, nge-progressin untuk kita istilahnya. Mirip sama quest. Dia itu bukan buku yang bisa kalian baca langsung semuanya kayak seperti biasa. Tapi kalian perlu lanjut dulu atau ngelakuin sesuatu dulu baru kalian bisa lanjut baca ya, istilahnya seperti itu. Atrator Kri juga sama seperti itu, nanti kita lihat. Tuaten atau Tomonomicon. Ya benar gak sih? Caranya agak berbelit-belit ya bacanya. Tomonomicon aku bilangnya itu aja. You will need to pick up any fish crystal and flip and sleep the bookshelf in Marcellus Bundus ya. Seperti ini. Ya seperti biasa, mod ini bisa mengarah ke Atrasorki dan Blunt Magic. Oke. Jadi aku perlu bikin bookshelf ya. Tadi aku sempat dapat paper, ini dia. Ladder atau pakai cara coba pakai string. Ya udah apa, pakai string aja. Karena kita juga punya manufactory juga, jadi aku bisa efisien dapetin planknya dan juga ticknya tentu saja. Ini, oke. Jadi langsung aja kita bikin ini. Oke, dapat 8 boleh. Kita langsung aja bikin ini book. Dan tentu saja kita butuh bikin bookshelf ya. Bookshelf ini dia. Aku belum pernah bikin apa ya, sebuah buku enchantment book. Ini ada compress Progen skeleton di bawah tanah kayaknya ya. Tuh langsung kelihatan tuh namanya di bawah. Entah apa itu Progen skeleton, aku juga belum pernah nemu kayaknya. Jadi ya kita biarin aja. Tadi aku mau ngambil, ya udahlah nggak usah, nanti aja. Mana tahu kita bikin enchanted, soalnya kita mana tahu mau bikin enchanting room kan ya, atau tempat buat enchant. Tapi nggak apa, kita bakalan lanjut dulu. Sebenarnya EP ku pun masih kurang sih untuk enchanting sebenarnya. Oke. Ya, seperti yang diinstruksikan bookshelf, kita klik kanan dengan Salis Mundus. Dan ya muncul partikel-partikel dan bookshelfnya berubah jadi Tomonomicon. Nice. Dan akhirnya kita bisa masuk ke Thaumcraft ya. Dan ya ini udah berapa lama recordnya, cuman buat sampai sini doang. Oke. Ya, has begin the Thaumcraft quest line. Oke. Ya, cuman komennya aja sih. Oke. Dan kita bisa lanjut ke banyak banget arah di sini. Tapi ya kita bisa lakuin berbagai hal di sini. Ini kayaknya kurang, nggak usah kita ini kali ya, Essentia Smeltery. Jadi mungkin aku jelasin dulu sedikit tentang Thaumcraft ya untuk masuk ke sini. Jadi Thaumcraft itu seharusnya kalian udah pernah, aku pernah jelasin singkat. Jadi di Thaumcraft itu ada beberapa elemen yang disebut sebagai aspek ya. Jadi yang kalian bisa lihat ada kayak lambang-lambang gitu. Nah ini semuanya aspek dari sini sampai sini. Mulai dari air yang fundamental itu ada 6, air, terra, ignis, aqua. 4 elemen, 4 unsur yang harusnya kalian udah familiar, mirip sama Avatar atau alkemi zaman dulu lah ya. Dan kemudian yang pernah kita dapetin juga yaitu Ordo dan Tergitio ya. Yang dimana 6 ini ada kristal yang kita dapetin dari gua. Dan sisa-sisanya itu adalah elemen gabungan ya. Dan kalau kalian lihat juga juga di hampir semua item, kalian tinggal mencet shift dan kalian bakal langsung lihat ada aspeknya di sini.
Jadi setiap item tuh punya macam aspeknya yang bisa kalian scan nantinya ya. Oke, ini juga sama. Oh, bahkan tingkat kontrak juga ada ya aspeknya. Oke. Jadi untuk masuk ke sini, oh ya aku untuk masuk ke Tongcraft karena aku pengen masuk ke Astral Sorcery. Ini dia yang selanjutnya yang entah kenapa sudah kita selesaikan langsung. Jadi karena kita mau targetnya ke ini ya, Chief. Jadi aku cepat ngeliat karena ini halo ini penting untuk bisa dapetin resource yang cukup banyak. Kita butuh mana infused ingot, yang mana kita butuh mana teal. Oke, berarti kita nggak mau harus masuk ke Botania. Dan untuk bisa masuk ke Botania, which mean oke kita butuh Astral Sorcery udah pasti. Coba Botania. Kalau Botania kita butuh sedikit masuk ke Thaumcraft ya sebenarnya. Bentar ya. Oh ya, ini dulu deh. Kita lihat. Karena resepi dari ini, Living Rock sama Living Wood juga diubah. Jadi Arcane Tone, kita butuh Arcane Tone yang dimana Arcane Tone itu dari Thaumcraft ya. Jadi Thaumcraft itu berarti kita butuh Thaumcraft untuk bikin Arcane Tone. Yang mana cara bikinnya sebenarnya gampang sih, cukup pakai kristal apa saja dengan tone di sekitarnya, dapat 9. Dan juga apalagi ya, ini nanti saja. Oh ya, kita butuh luminous tapi nggak butuh juga sih. Petal apothecary mana? Oh ya, ini butuh ke luminous. Yang artinya kita sebenarnya nggak terlalu butuh maju terlalu jauh ya untuk masuk ke sini. Iya, harusnya. Mungkin aku putuskan untuk langsung lanjut aja dengan mana ya? Astral Sorcery di sini ya, bentar ya. Astral Sorcery itu punya berapa tier yang nantinya bakal lebih lanjut di next episode ya ketika kita bahas Astral Sorcery. Tapi mungkin aku bakalan sudahin sampai ke Nitor ya. Jadi kita butuh bikin yang namanya Nitor, yang dimana ini kita dapetin dari Thaumcraft ya. Jadi oke, kita bakalan masuk aja. Berarti kita bakalan masuk ke Thaumcraft yang dasar-dasarnya aja ya. Nggak usah masuk terlalu dalam. Dan kita coba lihat bukunya, oke. The first step, ini dia. Kalian bisa baca semuanya. Ya, pertama kita pastinya perlu bikin Salis Mundus ya. Salis Mundus seperti yang udah kita ini. Untuk bisa lanjut kita butuh bikin yang namanya ini item that need to be craft. Jadi harus di craft. Yaitu dengan Arcane Workbench. Coba. Aku bakal tidur dulu. Dan oke, aku lupa. Seharusnya aku udah bikin, aku harusnya udah lakuin ini. Yaitu, coba aku taruh dulu bowlnya. Aku bakal jalan lagi. Mau nggak mau berarti. Aku butuh hang gliderku dan coba kita cek ya. Jadi di Thaumcraft itu ada 2 pohon ya. Kayaknya kalian udah sempat ngelihat pohonnya. Tapi aku skip gitu, jadi nggak usah kalian lihat. Tapi sebenarnya ada 2 pohon yang sebenarnya itu dari mod Thaumcraft ya, yaitu Great Wood sama Silver Wood ya. Yang dimana dua pohonnya itu udah pernah kita temui. Yang satu warna biru, yang satunya lagi warna pohon gede lah istilahnya. Coba kita cek ke atas sana. Oke, seharusnya nggak terlalu jauh sih, jadi mudah-mudahan nggak lama. Bentar ya. Oh, ini dia langsung kelihatan yang warna ini. Yang warna biru. Yaitu Silverwood. Ini dia. Dan sekitarnya itu ada yang namanya, seharusnya ada sih. Tapi ini, oh ini dia ada nih. Namanya Silmerleaf. Kita bakal butuh juga ini. Karena kita bisa pakai ini buat dapetin Quicksilver ya. Oke, dan tentu saja pohonnya. Kita bakal butuh kayunya. Karena kayunya ini unik ketimbang kayu yang lain. Dia nggak bisa pakai kayu yang lain istilahnya sebenarnya. Oke, dan capnya bisa aku dapetin. Oke, nice, bisa. Tapi aku malah dapetinnya bird juga ya. Oke, nggak apa-apa lah. Dan kita ambil aja semua kayunya. Kita butuh harvest level iron. Berarti aku harus, ya kita butuh yang main keras ya. Berarti kalau gitu bentar ya.
Kalian juga aku bakalan ngambil great wood ya. Kayu yang gede dari pohon yang super gede yang seharusnya kalian juga udah pernah lihat. Aku bakalan pakai yang obsidian yang lumayan keras. Ini dia. Nih. Harusnya ini cukup sih. Nggak perlu dua-duanya. Aha, ini dia. Oke. Yap. Nggak apa ini aja. Dan kita langsung aja ke tanah. Langsung kelihatan pohon yang dimaksud di sebelah sana. Nggak jauh dari pohon yang ku mainin tadi. Dan oke, aku pikir ada yang biru lagi. Rupanya laut ya. Nah, ini dia pohon yang gede banget. Yang ya kalian udah pernah ngeliat sih. Ini adalah Great Wood Log. Yang gede banget ini. Dan kayak matokku bakal langsung hancur kalau aku mining ini. Jadi aku bakal langsung lepas grave keyku ya, mudah-mudahan. Oke, ini dia. Langsung dapat 44 dan kayaknya masih belum setengahnya ini ya. Iya, masih belum setengahnya. Ya, banyak banget kayunya. Oke, kalian mungkin aku bakal ambil dulu beberapa yang kecil-kecil ini. Dan aku dapetin great wood sapling. Mana tahu kita perlu ngetanam ini di baseku. Aku lupa apakah aku bakal butuh 2x2 atau cukup satu aja cukup. Karena biasanya kalau kalian, karena contohnya aja ada sapling yang butuh 2x2 baru bisa tumbuh. Contohnya dakwah ya. Dakwah itu butuh 2x2. Kalau cuma satu sapling doang dia nggak akan bisa tumbuh. Ya dia nggak ada versi kecilnya istilahnya. Jadi ya aku bakal ambil dulu yang banyak aja sekalian biar mana tahu kita butuh lebih. Butuh 2x2 gitu. Oke, dan langsung aja kita balik aja ke base. 2 questnya sudah selesai kan ya. Ini dia Great Wood. Jadi kita bakal langsung lanjut. Oke, dan sekarang aku bakal bikin tadi ya arcane-nya. Coba. Ini kalau nggak salah dipakai buat crafting ya. Nanti bakal kita lihat. Aku bakalan iya terus ini chestku udah agak penuh sih. Mungkin aku perlu tempat khusus buat Tomcraft ya. Tapi itu sementara aku bakal taruh dulu di sini. Mungkin ini dia. Oke. Ada Great Wood sama Silver Wood ya yang udah kita dapetin. Kemudian kita butuh bikin Arcane Workbench. Arcane Workbench. Bukan ini. Arcane Workbench ini kalau nggak salah. Ya, by right click. Crafting table with Chalice Mundus lagi ya. Jadi kita butuh Chalice Mundus lagi. Ya sudahlah. Ini karena kita butuh tiga kristal yang berbeda. Jadi aku perlu ngambil kristal-kristal yang lain lagi di bawah sana nanti. Aku butuh crafting table. Ini dia. Dan kita tinggal klik kanan lagi seperti biasa. Oke, kita macam sprinkling ini ya. Dan langsung berubah jadi Arcane Workbench. Dan sebenarnya aku pengen, ini ada questnya juga ya. Ya sebelah sini. Jadi aku pengen naruh Tomcraft itu di luar rumah karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan tuh Tomcraft masuk ke dalam rumah. Ya dia bisa ngancurin rumah kita. Sebenarnya bukan hancurin sih, tapi ada melumuri sesuatu gitu. Tapi itu nanti sih, nggak agak late, bukan sih, agak teknis lah nanti bakal kita cek. Jadi mungkin coba di sekitar sini, mungkin di sini kali ya. Aku bakal taruh sementara. Ya di sini. Jadi ini macam crafting table, cuman ya ada macam aspek yang bisa kalian taruh di sini ya. Ini kayaknya bisa pakai kristal juga sih kalau nggak salah. Ya, tapi nanti saja. Ini istilahnya crafting table yang butuh aspek ya istilahnya. Oke. Ini ada lagi. Kita tinggal klik dan langsung ke first tab. Kita diminta untuk ada observation fundamental dan ada
item that need to be craft, dan ada knowledge that must be used ya. Observation fundamental. Bentar ya. Ini juga ada beberapa hal ya, ada ini type of knowledge ya. Sekali lagi kalian bisa baca-baca teori, ada teori crafting. Jadi kalian bisa nge-crafting kalian bisa nge-research lah istilahnya. Mungkin aku bakalan ambil dulu ini atau kotor di sini. Jadi aku perlu bikin, ini ada quest juga yang di sebelah sini, yaitu kita bisa bikin research paper, scribing tool sama paper. Tadi papernya sempat ku pakai ya, harusnya aku simpan dulu. Ini ada paper, coba aku ambil dulu sugarcane di sana ya. Aduh. Oke, bentar ya, ini agak ngelek. Ini ada ketambahan sugarcane di sebelah sana tempat mill. Jadi biar bisa dapat sugarcane lebih banyak. 6 ini harusnya ada lagi sih. Oke, 8 bener, udah. Kemudian lanjut lagi. Ini. Oke, bentar ya. Ya, ini ngelek banget sih. Kayaknya harus kurangi jumlahnya karena banyak banget hewan-hewan kita. Peternakan kita. Oke. Bentar ya, aku bakalan ubah dulu jadi paper. 16 saja. Jadi 2 kali. Yap. Dan kita simpan, tapi gak apa, kita taruh aja di sana. Udah mulai penuh di sana. Ya taruh sini, kemudian ini apple-nya nanti ku atur. Kemudian paper tadi scribing tools. Nah, ini kita butuh antara bottle atau glass vial plus inkjet, oke. Gampang sih, inkjet. Inkjet ada di sini, ini dia. Kemudian research table kalau salah butuh talisman dulu juga seharusnya. Bentar ya. Research ini dia research table, tapi dia kayak nggak kasih tahu. Bentar ya. Kalau nggak salah talisman untuk mana ya, table-nya kalau nggak salah. Bentar ya. Bukan ini. Table-nya mana ya? Coba aku cari dulu yang ini ya, kalau salah. Wood table atau bukan? Ini research table. Ini nggak dikasih tahu lagi recepnya. Wood table kali ya. Ya kayak gini. Dan ini recepnya kayaknya dibikin lebih sulit pakai treated wood. Jadi nggak bisa pakai wood biasa. Oke. Aku terima tantanganmu pakai ini. Oke, kita minum dulu. Aku butuh treated wood, plank. Aku kayaknya nggak punya slab ya. Iya, yang ada itu stick sama ini. Jadi ya udah kita bikin aja. Dan ini wood table. Dan coba kita tidur dulu. Aku lupa. Oke, nggak usah deh. Nggak usah disalib mundus. Langsung aja kalau nggak salah. Coba wood table. Aku taruhin ini ya. Kita butuh glass vial. Tadi scribing tool ya, ini. Glass vial itu clay dengan 3 glass, oke. Glass 3, mungkin aku perlu smelt lagi beberapa glass. Mana tahu kita butuh. Taruh di sini. Ya di sini. Kita butuh clay. Dan kita bikin langsung 1, 2, 3. Ini kebetulan dapat 1 feather ya di sana ya. Jadi langsung kita bikin. Dan kita tinggal, ini kalau nggak salah buat nyimpan efek kalau nggak salah. Tapi nggak apa, kita simpan dulu. Kita tinggal klik kanan saja dengan scribing tools ya. Mudah-mudahan benar sih. Aha, ini dia. Jadi, tapi ini perlu hancurin ya, biar ini oke, benar. Yap, jadi sudah selesai. Dan kita bakalan klik kanan dulu ini. Karena kita butuh scribing toolsnya buat ini. Dan kita perlu nge-create teori ya. Jadi aku perlu naruh paper di sini ya, kalau nggak salah. Dan coba kita mungkin
sebelum kita research aku bakalan bikin dulu thermometer ya. Kalau nggak salah research itu nggak apa-apa, mungkin kita coba aja. Ya kita coba saja bikin teorinya. Create theory. Coba kita pakai, kita lihat. Oke, notice that you have a lot of things. Jadi ini ada ada lampu dan di atas itu ada 5 lampu. Jadi seharusnya ini berapa banyak lampu yang bakalan kemakan. Ada experience. Bisa ngasih 25 atomic tinkering, tapi dengan cost 4 experience. Makanya aku butuh experience ya. Sama experimentation, you perform some random experiment to see if someone can developer, bisa ngasih 15 sampai 30 progress ya. Dan dia langsung ngasih alchemy sama fundamental. Nah, dia minta untuk ningkatin sampai fundamentalnya kalau nggak salah. Ini dia observation fundamental. Jadi kayaknya aku perlu ningkatin sampai ya 100% ya dapati. Coba experience juga atomic tinker, tapi ya kayaknya ini juga. Kali ini ada Eldritch dan sayangnya you take loss divide evenly between all, but you gain one inspiration and gain it bonus. Apa ini? Moment your total progress is among split evenly among all current. Oke, bisa. And additional category will gain the full bonus open. Jadi semuanya merata. Mungkin aku bakal ini aja. Loot 10 progress divide evenly. Berarti 10 progress untuk semua secara merata. Ini harus dapat inspiration ya. Oke, tapi aku dapat fundamental lumayan. But regain one inspiration. Ini kayaknya inspiration ya namanya. And gain one bonus draw. Oke, thank you. Oke, inspired. Inspired by the reject. Ada reject address finding. You come to the realization that address is not vital. Kalau saya address ini udah tingkat tinggi banget ya. But your current progress will remain. Oke, mungkin ini apa ini? Gain 25 progress pain cuma 20% ya. Ini kayaknya bakalan sulitan. Ini masih kalau aku tambahin berarti ini cuma 40% ya. Mungkin aku bakalan apa? Gain 10 evenly ratings lagi coba. Oke, thank you. Ini bakal makan lumayan banyak paper sih, jujur aja. Fundamental jelas enggak ya, karena kita maunya ke fundamental, nggak mungkin kubuang. Kayaknya cuma ini sih satu-satunya, atau crack teori, tapi kayaknya nih semuanya hilang nggak sih? Aku lupa, tapi ya udah ini aja. Event di rating lagi mungkin. Ya rating lagi. Alchemy itu mungkin penting juga, jadi experience rating lagi. Ini kayaknya bisa aku tinggal, jadi nggak apa-apa sih. Nggak mungkin ini lagi. Mudah-mudahan dia dapat sih 100% fundamental. The moment observation show that the combination between you total split evenly, ini sama juga sih. Lagi mungkin. Experience rating lagi banyak rating ya. Founder kayaknya ya. Kali-kali. Oke. Inspire, ini dia. 44 fundamental langsung. Yes. Split theory. Dan fundamental berhasil selesai. Dan seharusnya ini belum ya. Entah kenapa. Ya. Tapi tadi kalian sempat ngeliat ada satu fundamental. Kayaknya ini butuh lebih deh. Tapi ya sudahlah, kita ini aja. Lanjut aja. Mungkin kita langsung aja bikin thermometer ya. Karena ini menarik sih. Thermometer ini. Jadi semua aspek yang ini kalian bisa deteksi dengan thermometer ini ya. Yang tadi itu ya mungkin macam puzzle juga sih. Kalau kalian mau coba-coba silakan. Tapi aku bakal langsung aja bikin thermometer. Ini dia. Dengan masing-masing satu kristal. Ada gold 4 dan satu glass pane. Oke. Lumayan mahal tapi nggak apa-apa. Glass pane-nya bisa nggak sih pakai glass pane-nya ini? Kayaknya nggak bisa dah. Coba kita crafting. 1, 2, 3, 4. Dan crafting ini juga bisa buat crafting table ya. Ya nggak bisa pakai yang insane. Jadi harus pakai yang glass pane biasa. Aku kayak nggak pernah bikin glass pane biasa ya. Jadi harus aku bikin.
Oke. Dan kita bakalan bikin aja glass pane. Nih. Oke. Nah, kita ambil satu. Jadi di sana juga bisa dipakai buat crafting, tapi lebih ke yang butuh ini ya, kristal ya semuanya. Dan ya kita butuh taruh semua kristalnya di sini. Kenapa malah taruh di sini? Oke. Ini salah taruh kah? Oke, ini dia. Kemudian satu lagi Ordo, Pteridio dan Ordo. Aha, ini dia. Dan ada 20 piece yang sudah ada 200 yang tersedia, dia butuh 20, jadi kita langsung ambil. Oke. Dan langsung dapat thermometer. Dia bisa dipakai buat ngecek ini ya. Ngecek aspek nih dia. See the thermometer count for the detail. Oke. Hint place item in the chest and scan the chest. Jadi ini ada cara biar semua item dalam satu klik itu langsung semuanya ke scan ya. Ya kayak gitu caranya. Ini ada RTC, dia bisa ngasih fish discount kalau mau crafting pakai fish. Dan ini udah selesai tapi ini belum ya. Jadi kayaknya harus ku atur lagi gimana caranya. Karena jujur aja Thaumcraft ini agak jarang sih ku pakai jujur aja. Jadi agak terlalu jago juga. Oh ini harusnya udah selesai ya. Oke, jadi langsung aja kalian bisa baca sih. Now I have a workplace. I thought the forming. First, make sure that table has a plenty of paper. I have ample ink for my carving tool. Ya, blah blah blah. When I do on the left, if I select them, I get okay some choice. Blah blah blah. My progress indicator is shown as a percentage. 100% completion represent one full theory. Ya, harusnya 100% itu berarti satu full theory. Less than till counterable and will be added to your knowledge to complete your teachers. Ya, it is possible to get more than 100 category. Only the highest category will get full bonus or better. Okay. Bentar. Tadi di mukanya, bentar. Waktu aku cek. Ya di sini fundamental bukan sih atau apa ya? Ya kurang tahu sih apa ini. Oh ini buat nge-select sesuatu kah? Ya sekali lagi aku perlu baca-baca lagi sih untuk caranya. Ini ada cara till. Normally research is a bit scattershot and okay. The book shall gain balance between. Oh ini macam modifier mungkin ya. Atau ya hal-hal unik tambahan yang bisa dikasih. You can choose which research aid to use, but you should know. Oke, ya aku perlu baca-baca lagi. Mungkin aku oke aja dah bacanya daripada aku cuman bingung di depan kamera. Bakal aneh banget. Jadi aku perlu atur lagi gimana caranya untuk ngedapetin ini. Jadi kalian bisa ngelihat bahwa ya untuk bisa lanjut ke next-nya seperti discovering alchemy, kemudian discovering infusion. Aku perlu discovering alchemy charge-nya untuk bisa bikin yang namanya Nitor ini. Ya karena ini aku ingat butuh alchemy. Dan nanti bakal muncul lagi sih charge-nya di sebelah sini. Ini ada atomic tinkering juga. Oh ini juga ada sesuatu lagi. Ini juga ada Nitor tapi yang lain mungkin. Ya versi yang lain. Dan sini ada apa ini? Celestial observation, you have noticed that the link between phase moon and pit which aura ya bla 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 gitu ya. Kali lagi perlu kebaca lagi. Tapi mungkin kita bakalan cek dulu ini ya thermometernya yang sempat kita bikin. Crucible, tapi ini kayaknya ya aku belum masuk ke alchemy kan ya. Tapi nggak apa kita bikin aja. Jadi untuk thermometer ini aku bisa scan item, bisa di inventoryku juga bisa. Jadi Apple aku dapat langsung aspeknya ini. You learn something new. Jadi bisa di learn gitu ya, bisa di pelajari semuanya. Nah, kalian langsung lihat tuh ada yang muncul di situ. Nah, alchemy juga sudah nih. Ini ada ya 20, kemudian ini juga ada odo kristal ya, kristalan juga perlu scan. Ini intinya kalian scan aja semuanya supaya ya supaya langsung kebuka. Nah, itu banyak banget tuh langsung kebuka.
Ini dia. Ini bisa di scan. Oke, ini di scan. Oke, ini ada langsung semua efek-efeknya kelihatan semua. Dan ini juga bisa nih yang apa? Yang sudah ditaruh juga bisa langsung di scan. Dan furnace juga, oke. Dan di dalamnya itu ada, ini harusnya di scan juga ya, coba. Oke. Ya, intinya scan semua aja. Ini coba aku scan. Nothing can be learned, learn new, oke. Oke, ini juga, ini bisa di learn, oke, nice, bisa di learn. Aduh, agak ngelag ya. Oke, ini bisa di learn, ini bisa di learn. Bisa di learn ya, bisa di learn. Torch harusnya bisa, coba. Aku mau ambil dulu torch ya. Nih. Oke. Ini juga bisa. Dan ya, sekali lagi kalian bisa scan semuanya. Mesin-masinan juga bisa nih. Oke, di scan nih. Ini mesin. Mesin banyak ya aspeknya soalnya. Ya, ini. Yang cicol pun juga bisa dipelajari ya, karena ya cicol itu blok yang beda. Oke, kemudian ini macam-macinan dari ICQ, kita scan aja, coba. Oke, suaranya agak berisik ya, tapi oke, ini harusnya yang dalam-dalam juga termasuk sih, coba, atau harus scan satu-satu. Iya, dalam-dalamnya sudah di scan semua harusnya. Jadi ini tip yang tadi tahu ya. Mana dalam satu chest kalian bisa langsung scan semuanya. Coba. Aha, nih ada banyak yang di scan. Oke. Dan kayaknya nggak ada yang ini kan. Oh, udah. Tadi kayaknya butuh lebih deh, makanya dia nggak ini. Dan karena fundamental juga udah banyak dapatnya tadi. Jadi itu juga salah satu cara kalau mau ningkatin fundamental. Kayaknya nggak ada ini ya, cara buat ngelihat progresnya gimana ya. Jadi kita bakal complete aja. Oke, dan ya sudah selesai seharusnya nih. Kita langsung dapat ke alchemy. Dan ya kita butuh bikin crucible. Ya dimana crucible itu kita dapetin dari village ada ya, cauldron. Tapi ini cauldron ya namanya, bukan crucible. Coba aku scan dulu. Lihat. Banyak banget yang bisa muncul di situ. Dan kayaknya semuanya udah di scan ya. Iya, semuanya. Dan kebayang nggak sih yang ini 2 slot loh. Ya 2 slot meskipun banyak yang duplikat. Tapi coba kita scan. Oke, inventory too large, only scan 100 ya, saking banyaknya. Jadi cuma nge-scan 100 item doang di dalam ya, jadi harus scan manual dah. Oke, saking banyaknya. Oke, ini udah, ini nggak ada, ini aku marine. Ini bone. Oke, nggak ada kayaknya. Oke, ini compress. Yap. Dan yang ore juga belum di scan ya kayaknya. Oke, scan lagi. Mungkin kalau yang kayak gini harus dipisah sih ke chat yang berbeda supaya nggak terlalu banyak. Ada research complete plan ya. Ada notifikasi. Oke, nice. Semuanya harusnya ada di scan di sini. Oke, dan lanjut lagi mungkin aku bakalan bikin lagi Salif Mundulusnya. Ini resepnya masih ada di sini. Dan kita perlu ngeklik kanan, Salif Mundus. Aha, jadi crucible. Dan crucible inilah yang akan kita pakai buat bikin nitornya ya. Kalau misalkan resepinya ada, tapi aku perlu cek lagi. Lanjut, discovering alchemy. Oke, nice. Ini dia, yellow nitor. Jadi langsung dikasih tahu nih cara bikinnya. Jadi crucible ini adalah cara macam apa ya? Gimana yang ngomongnya ya? Ini kayaknya butuh api deh di bawah biar bisa ngemasak kalau nggak salah. Coba atur dulu. Jadi dia itu macam cauldron yang kalian tahu dibikin-bikin ramuan gitu, tapi bedanya
Dia itu bukan pakai material biasa aja, tapi dia juga pakai aspek ya. Jadi aku perlu butuh netherrack dulu bentar. Netherrack kita bakar di bawahnya kalau nggak salah. Dan aku bakal butuh air. Ini airnya masih ada di sini ya, aku ambil. Harusnya udah aku tutup dari tadi. Tapi nggak apa, kita bakalan taruh aja di sini airnya. Langsung aja 2 kali 2. Kita kasih air di dalam, kita kasih air di dalam. Dan kita butuh api ya di bawah, dibakar. Kita butuh flint and steel, chip. Dan seharusnya nanti airnya itu bakalan muncul gelembung-gelembung kalau kita nunggu lama ya. Ini dia udah mulai muncul gelembung-gelembung di situ. Dan oke, ini visit the high speed you can find. Ini kalau mau masuk ke Aurum apinya menyebar ya. Jadi aku malah kena apinya. Ya, harusnya ada aman sih. Oke. Oh, ini aku dapat pit ya dari blueberry tadi, lumayan. Ya, ini bakal ngebakar sebelah-sebelahnya sih karena ada api di bawahnya. Dan untuk Isaka Infusion ini udah selesai. Kita butuh ngepelajari aspek ini ya. Ini udah selesai gara-gara kita nge-scan banyak banget hal. Dan ini belum selesai. Kita butuh alchemical metallurgy. Kalian bisa langsung baca. Kemudian ini ada plan. Oh, ini untuk discovery plan ya tadi ya, yang ada notifikasinya. Ini udah kebuka di sini. Dan ya di sini ya kan ada lagi ini alchemy sama arcane infusion. Arcane infusion gak usah kita ladeni dah karena agak ribet. Basic alchemy, ini dia caranya. Kita udah langsung kelihatan sih semua caranya. Bisa taruh crucible di atas heat source ya kan, bener. Kita bisa pakai api, lava atau nether. Kemudian ngasih air dan tunggu sampai mendidih. Tambahkan ingredient dengan esensia yang kebutuhkan. Bisa ditaruh atau diklik aja ke foldernya dan juga throw the catalyst. Note shift right click with anti hand will empty the cauldron. Kalau mau langsung hilangin semuanya, semua apa yang ada di crucible-nya bisa langsung diklik kanan. Kemudian crafting operation will consume some of the water, so we will have to bisa habis airnya tentu saja. Jadi harus diuji ulang lagi, kemudian bisa di craft multiple time by adding sufficient and using multiple catalyst. Ya, ini bisa craft beberapa kali, essential does not report. Kalau salah ada sesuatu hal yang berbahaya di sini. Tapi ya bentar ya. Tapi untuk sementara ini udah selesai momentum. Ini perlu bikin alchemical brush, oke. Tapi nggak apa, kita bikin aja langsung crucible, nitornya maksudnya. Jadi untuk bikin nitor kita butuh aspek tadi ya. Ini tadi nggak ada kan resepinya, tapi karena kita ada buka, ini ada namanya Atomic GI. Jadi dia kayaknya GI yang terintegrasi dengan Tongcraft, sehingga kalau misalkan mau ngebuka resepinya, kalian harus membuka via Tomonomiconnya dulu ya. Jadi ini menariknya bisa terhubung gitu. Dan kalian bisa langsung lihat resepinya. Kita butuh ignite, lock, dan potentia. Dari mana cara dapetinnya gitu, kita cukup ngebuang item-item yang punya aspek-aspek kayak gini ya. Dan kalian bisa langsung melihat semua itemnya, bentar ya. Ini dia, bentar ya. Coba kita cek dulu. Jadi ada 1, 2, 3 ini. Kalian bisa ngecek semua item di sini. Jadi ada aspek from item tag. Jadi semua item yang ada luck di sini ada ya. Dan angkanya itu merepresentasikan berapa banyak luck di sini ya. Ini ada 2 luck ya. Ini ada 1 luck doang. Ini entah kenapa ada 3 ya. Jadi mungkin agak tidak sinkron gitu dengan itemnya. Nggak tahu, mungkin salah modpack-nya atau apa gitu. Jadi agak beda. Dan tentu saya perlu kita cari ya, mana yang kira-kira punya potentia ini sama fire. Nggak mesti dalam satu item, bisa beberapa item, berapa jenis item atau beberapa jumlah item ya.
Jadi mungkin kita bisa cari item dengan kelipatan dari ini. Kalau misalkan 10 berarti antara item dengan 5 lock atau 2 lock atau satu aja sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi biasanya sih seharusnya ya, coba aku cek, harusnya ada yang namanya torch. Ya kita tahu obor. Ini ya, dia bisa langsung ngasih, oh enggak ding, ya dia ngasih look 5, jadi lumayan. Sama ignis itu apa ya, aku lupa. Coba aku cek lagi. Yang 5, coba kita cek. Ini ada yang ngasih ini bleach powder, tapi potensio ada 1. Kalau bisa sih ada item yang kombinasi ya, jadi nggak usah boros gitu. Ada gas tank ya. Oke. Ada koal. Koal ini Prudentium koal, tapi kayaknya koal yang biasa juga bisa ya, coba. Berarti. Koal yang biasa nggak ada kah? Prudentium koal, tapi kita perlu masuk vertical agriculture kalau mau ini. Coba kita cek kalau koal berapa. Kalau charcoal itu, charcoal bahkan 10, jadi langsung lengkap semuanya. Tinggal locknya ini ya, yang bentuk cahaya gitu. Ya kayaknya torch juga bisa sih. Ini bukan grass ya, ini ambient grass block, jadi agak beda. Ya, torch juga apa-apa sih. Oke, berarti charcoal plus torch, sama kita butuh catalyst ya, yaitu glowstone. Glowstone ada di nether ya, aku perlu ngambil dulu, berarti torch, yep. Dan aku kayaknya butuh ngambil glowstone dulu sebentar ya. Oke, ini aku ambil glowstone yang langsung pakai silk touch. Jadi ya aku udah punya silk touch, ini aku lupa bilang ya. Jadi kita cukup butuh yang tadi yang namanya silk ini. Silk jewel. Untuk modifiernya kalian tinggal taruh aja langsung di tool stationnya. Jadi aku bikin PF baru lagi karena ini kan nggak bisa digabung ya. Dan ya aku langsung aja pakai itu untuk ngambil glowstone yang block. Karena glowstone block ini bisa diubah jadi langsung jadi 4 glowstone supaya lebih efisien. Karena kalau pakai PL biasa kan cuman ngasih kadang kurang dari 4 gitu. Jadi aku bakalan pakai yang ini aja. Dan juga aku sempat ngambil beberapa quartz di sini. Kalau nggak salah, quartznya itu bisa diubah jadi quartz silver ini ya. Dan quartz silver ini itu, langsung ada questnya nih. Quartz silver. Jadi itu bisa dipakai buat ngambil aspek yang ketinggalan di sana. Jadi torchnya kan 5 ya. Sama ada satu lagi aspek. Ini herba kalau nggak salah, coba. Herba ya benar, plant. Jadi fish crystal juga langsung selesai yang ini. Ini tinggal pakai fish crystal yang apa aja sih bisa sih. Dan ya ini bisa, coba kita langsung saja. Oh ya, glowstone ini kenapa nggak aku ambil? Satu aja, kita bikin satu aja karena ini udah lama juga sih recordnya. Tadi mana? Ini dia. Buat kita pakai buat nanti-nanti ya. Kita bakalan langsung saja. Cukup dilempar saja sih ya. Dilempar. Lempar. Dan langsung lempar glowstone. Yes. Dan harusnya masih ada sisa herba, jadi aku bakal langsung drop. Aha. Dan seingatku satu fish itu 2 herba ya. Jadi kalau aku lempar lagi dia nggak akan nampil lagi. Dan seharusnya di dalamnya itu udah nggak ada lagi aspek, jadi nggak akan ya kemana-mana aspeknya. Jadi nggak, ya biasa aja gitu. Dan airnya dapatnya berkurang. Kalau kalian mau ngeliat aspek dari cauldronnya, kalian bisa pakai ini ya, Google of Refilling. Dia bisa dipakai buat ngelihat aspek dalam cauldron itu juga ya. Dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan dengan Google-nya. Tapi aku butuh alchemical metallurgy yang mana ini? Yang ini ya. Yang berarti butuh bikin metal-metal dari Thaumcraft gitu. Macam dengan apa ini? Alchemical brass ingot. Kemudian masih ada thaumium ingot.
Tomium itu mana Tomium? Ini juga ada armor yang bisa kalian bikin. Tomium itu mana? Tomium ingot. Ini ada Tomium sword. Nah, ini Tomium ingot ini. Oh, yang ini nih. Ada yang point metal ingot. Ini alchemical brass ingot. Yang dimana ini dia tingkat lumayan ya, lumayan maju lah ya. Dan ya beberapa macam armor yang bisa kalian bikin juga dengan macam-macam. Ini kayaknya cara bikinnya perlu cek lagi sih di bukunya. Dan ya mungkin gini dulu untuk episode kali ini karena ini udah lumayan panjang episodenya. Kita udah bikin yang namanya Yellow Nitor yang bisa kita pakai buat ngupgrade ini ya. Luminous ya, yang nanti bakal kita cek ya crafting table-nya gitu ya. Yang dimana kita sudah ya sampai di bagian dasar ini masih bagian dasar ya dari Thaumcraft, masih ada lagi yang bisa kita lakukan. Questnya mungkin cuman selesai bagian luar-luarnya saja ya. Jadi ya mungkin aku nggak tahu apakah kita bakal nemu lagi Thaumcraft. Harusnya sih iya buat maju lagi ke modpack-nya. Dan mungkin ya kita bakalan lihat lagi Thaumcraft lebih dalam ya di beberapa episode yang ke depan. Tapi itu sementara ini dulu untuk modnya, mod magic pertama kita di modpack ini yaitu Thaumcraft. Yang juga pertama kali kalian lihat ya di series modpackku. Naiknya kita bakal masuk ke Atrasor Kree mudah-mudahan ya. Jadi dan mana itu mod yang lebih menarik sih, yang aku lebih suka daripada Thaumcraft jujur aja. Dan ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini karena ini udah panjang juga episodenya. Dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.